Kira-kira timbul pertanyaan apa nih Bu? Mendengar ucapan Nabi ini Bu. Ketika Nabi menjamin kita masuk surga kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul setelah mendengar hadis ini Bu? Kira-kira? Gimana caranya kita mau masuk surga? Kita dijamin nih Bu, sudah dijamin. Tapi kan Apa Bu? mengapa mereka tidak Pertanyaannya siapa sih yang tidak mau masuk? surga? Ibu, kan kebetulan di lapas di Bandung, saya ngisi kajian di beberapa lapas Bu, ya. Dan mohon maaf Bu Santi, mungkin saya baru jujur sekarang Bu ya. Saya tuh Bu seorang residivis. Apa artinya residivis Bu? Orang yang kalian masuk keluar penjara. Bahkan kemarin baru masuk penjara lagi Bu ya. Tapi masuk kita ke penjara ini Bu dengan mengisi kajian-kajian Ibu ya di lapas Bancai, lapas Jelekong, lapas anak, lapas wanita, rutan perempuan. Kita residivis Bu, tapi residivis yang baik lah Bu ya saya Bu ya. Baik Bu, dan sama pertanyaan yang sama pernah saya tanyakan kepada mereka, bapak-bapak atau kan di lapas perempuan, ibu-ibu, kalau kan di lapas anak-anak. Anak-anak itu usia SMP dan SMA. Ya Bu ya. Cukup. Berarti umur berapa itu? SMP. 13. Dia 13 tahun ya. SMA. Itu di lapas anak ya. Makanya alhamdulillah terima kasih nih kepada Bu Santi, saya menawarkan ke program sama ibu-ibu ya yang pengen masuk penjara kabari saya Bu. Yang pengen berkunjung maksudnya Bu. Bukan ini yang pengen melihat bagaimana keadaan dalam penjara. Insyaallah saya siap ini Bu ya mendampingi ibu khususnya lapas anak. Makanya kemarin saya komunikasi sama Bu Santi Bu, seandainya Ibu kalau nggak ada jamaah yang mau nih berbagi kebahagiaan dengan berkurban di lapas anak, insya Allah dengan senang hati. Ibu makan mereka tuh jarang enak Bu, ya namanya lapas Bu ya penjara. Ya kalau dewasa mah mereka mah insya Allah ada kumpulan juga Bu ya buat mereka bisa berkurban. Tapi kalau di lapas anak khususnya sangat jarang sekali Bu. Bahkan makan enak mereka itu ada makan daging, tapi segini dagingnya Bu, potongannya sekecil ini 3 kalau nggak maksimal 5 aja. Kira-kira gimana enaknya Bu? Makanya kata Nabi kan Idul Adha itu Yaumul Malhamah, hari daging, di mana seluruh manusia kalau bisa makan daging. Kita mungkin bosan mungkin daging Bu ya. Dan apalagi mohon maaf ibu-ibu yang tinggal di komplek-komplek besar, kadang ada masjidnya mengganggu. Tapi nggak masalah ibu berkurban di sana. Tetapi seandainya bisa berkurban di pesantren saya Bu, karena kita buka pesantren di sana Bu, alhamdulillah ada yang pernah hafal 6 juz Al-Quran ya Bu ya, ada 2 juz, 1 juz, banyak lah. Ini mungkin tatoan, mukanya tatoan, tapi azannya nikmat Bu. Ibu bisa request azan SCTV, Indosiar, itu alhamdulillah Bu, mereka menguasai. Jadi mereka adalah orang-orang yang hijrah, yang dulunya tidak baik berubah menjadi baik. Mumpung ini Bu ya, besok 9 Juni ya, kita bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau ibu-ibu mau bisa hubungi Bu Santi nanti Bu, insya Allah dengan senang hati. Tapi alhamdulillah nih Bu Santi sudah ada 1 ekor ya Bu ya, alhamdulillah. Insya Allah Bu penyembelihannya langsung sama saya ya Bu ya, kita videokan. Tapi kalau ibu pengen lihat Ustaz, kebetulan saya di Bandung nih tanggal 9 Juni nanti, mangga kita undang ke lapas nih Bu. Bahkan ibu bisa lihat ke dalam kamarnya Bu. Jadi kamar mereka seperti apa, mandinya seperti apa. Tapi mohon maaf nggak boleh nginep Bu ya. Ya, karena ini anak-anak. Jadi kita bisa melihat Bu, alhamdulillah ya keberadaan kita Bu para asatid masuk ke dalam penjara ini dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Karena nggak bisa dipungkiri buruknya keadaan mereka dulu itu karena jauh dari kebaikan. Dan inti kebaikan adalah memperdalam ilmu agama. Mereka ada yang jago dalam ekonomi, jago dalam ilmu fisika dulunya Bu, tapi sekali lagi ini belum tentu menyelamatkan. Karena menjadi orang baik itu pondasinya ilmu agama. Orang pintar banyak Bu, banyak sekali. Dengan artian di sebelah lapas anak itu ada lapas perempuan, sebelahnya lagi lapas suka miskin. Para koruptor Ibu, itu orang-orang kaya Bu, orang-orang yang pintar, cerdas yang luar biasa. Tapi apa yang membuat mereka terjatuh? Karena mereka jauh dari kebaikan. Oleh karena itu Bu Santi ya, hari ini saya ingin membahas tema jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Dan sebelumnya ini ibu yang sudah biasa hadir Bu, selamat datang, jumpa kembali. Dan khususnya buat para mungkin dari GMI Bu ya, Gerakan Muslimah Indonesia, yang alhamdulillah Bu, saya kira ini salah satu wadah yang baik sekali Bu ya. Organisasi yang cukup baik yang saya kira ini akan terus memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang baik ya, garda terdepan terbaik untuk menyelamatkan anak-anak kita.
Karena para suami cenderungnya fokus hanya mencari nafkah. Betul ya? Ibulah, benar kata Ustaz tadi, garda terdepan keluarga itu adalah ibunya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-ummahat madrasatul ula. Ibu-ibu itu, para ibu itu merupakan adalah madrasah pertama para anak. Baik buruknya masa depan anak itu tergantung ibunya. Makanya mohon maaf, banyak terjadi kejadian Bu ketika ayahnya bekerja, ibunya bekerja, tidak menutup kemungkinan akhirnya berdampak buruk terhadap masa depan anaknya. Jadi yang paling baik adalah ibunya di rumah. Ya alhamdulillah kalau punya bisnis kecil-kecil silakan, yang penting fokus dengan anak. Jangan sampai kita pulang kerja, suami pulang kerja, anak nggak terperhatikan. Sehingga anak mencari kasih sayang, mencari perhatian di dunia luar mereka yang kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka di luar sana. Ibu, halo, sehat semuanya nih? Jarang lagi. Ya Bu ya, kita akan bahas tema jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Khususnya Bu, GB Awards, ada program apa lagi Bu ya? Banyak Bu ya. Kemudian Majelis Taklim yang kita bangun di sini, Majelis Taklim Raudatul Jannah. Ini Bu ada kabar gembira yang luar biasa. Seorang pemuda pernah datang menghadap Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kiamat. Beliau bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kapan kiamat. Akhirnya Nabi tidak menjawab pertanyaan pemuda ini, malah balik bertanya, wa maza a'datta laha. Hai pemuda, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat? Kamu udah nyiapin apa buat kiamat? Tanya Nabi. Mendengar pertanyaan Nabi ini, pemuda berkata, la syai'a ya Rasulullah, tidak satu pun ada persiapanku untuk kiamat illa kecuali anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tidak ada persiapan sama sekali untuk kiamat nih. Kecuali, kata pemuda ini Bu, saat ini aku benar-benar cinta terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Bu? Mendengar jawaban pemuda ini, anta ma'a man ahbabta. Ketahuilah di akhirat nanti kau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Ibu, perhatikan Bu, ini hadis penting sekali Bu. Kita pengen masuk surga, tapi lihat nih siapa orang-orang sekitar kita Bu. Siapa orang-orang sahabat-sahabat yang orang yang kita cintai Bu, yang banyak sekali kita habiskan waktu bersama mereka. Adakah mereka orang-orang yang bisa menumbuhkan semangat dalam diri kita beribadah kepada Allah? Atau jangan-jangan teman-teman kita selama ini, orang-orang terdekat kita selama ini adalah orang-orang yang ketika kita bersamanya ternyata banyak peluang-peluang kebaikan terlewatkan. Bahkan ketika menghabiskan waktu bersamanya ternyata banyak keburukan yang kita kerjakan. Ya Bu, ayah gengs gibah cenah Bu. Oh, geng gibah lu? Ya itu Bu, mengumpul teh pasti ya ayah bahan gibah. Ngobrol. Bu, hafal tuh Bu. Wah, ini Bu. Ya mohon maaf Ibu, ini penting sekali Bu. Kata Nabi soalnya Bu, di akhirat nanti kau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cinta. Kan orang yang kita cintai Bu adalah orang yang banyak kita habiskan waktu bersamanya, betul Bu? Bagaimana keadaan orang-orang tersebut itu sangat mempengaruhi bagaimana keadaan kita di akhirat kelak. Makanya Bu, sekali lagi ketika ada wadah-wadah seperti GMI Awards atau enggak ya majelis taklim Bu, teman-teman seperti ini Bu, punten ya dengan tanda kutip Bu, gigit yang erat tangannya Bu. Gegel lah Bu, gitu Bu ya. Gigit Bu. Maksudnya apa? Jangan dilepaskan. Karena kita nggak tahu nih kebaikan kita Allah terima atau tidak. Tapi minimal ketika sahabat-sahabat karib kita, sahabat-sahabat dekat kita, mereka orang-orang yang soleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Baik Ibu, untuk mengawali aktivitas kita kajian kita pada hari ini, silakan buka Quran surat 43. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf 43 ayat 67 itu pada halaman 494.
Baik, yang Al-Qur'annya sama dengan saya, Bu. Quran surat 43 ayat 67 halaman 494. Ini yang mushafnya sama dengan saya, Bu ya. Halaman 494 surat 43 ayat 67. Baik, izin saya pimpin bacanya, Bu ya, kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Illal muttaqin. Nah, ini Bu, ayat yang berkaitan dengan tadi yang saya bahas, Ibu. Teman karib kita, orang yang kita cinta, pastikan bukan orang yang biasa. Pastikan bukan orang yang biasa dengan tanda kutip, bukan masalah dunia, Bu. Tapi bukan orang yang biasa masalah akhiratnya. Apa kata Allah? Al-akhilla ini jamal dari khalil. Artinya sahabat karib. Orang-orang yang sangat dekat di dunia, sahabat-sahabat karib di dunia, kata Allah, Bu, di akhirat nanti mereka akan saling bermusuhan. Padahal di dunia itu mereka teman bercanda kita, teman yang membuat kita bahagia, teman yang membuat rasa sempit dalam hati kita menjadi lapang, yang sedih kita rasa menjadi gembira. Sesuatu yang kita tidak nyaman, tidak betah, ketika jumpa dengan dirinya, kita malah bisa melupakan kesedihan yang kita rasa. Tapi Bu, mohon maaf, kok ada ya ayat yang berbunyi al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di akhirat nanti kata Allah, sahabat-sahabat karib, mereka yang di dunia dekatnya luar biasa, di akhirat nanti kata Allah, Ibu, akan saling bermusuhan. Kok bisa ya? Apa kira-kira Bu penyebab mereka saling bermusuhan di akhirat? Di akhirat mereka saling menyalahkan, Bu. Ibu, dulu ketika di dunia waktunya taklim, ngajak ulin. Ibu, dulu ketika waktunya kita berbuat baik, kok malah ngajak ngerumpi. Dulu waktunya saya harusnya ada kebaikan-kebaikan yang kerjakan, kita lebih memilih bersamanya. Nah ini Bu, mereka saling menyalahkan, subhanallah. Ini mengerikan sekali, Bu. Padahal di dunia itu yaitu tidak ada lu, tidak rame, saya seperti itu, Bu. Sehingga dia kalau nggak ada dia tuh, wah kita nggak bermasa bahagia gitu ya. Tapi kalau pertemanan atau persahabatan cuma sebatas dunia, mungkin teman kantor, teman arisan, gitu ya. Apalagi Bu, teman komplek, cuma sebatas pertemanan biasa, Bu, yang tidak mengiring kita untuk mencintai akhirat kita. Kata Allah, pertemanan seperti ini di akhirat saling bermusuhan mereka, saling menyalahkan. Karena pertemanan-pertemanan seperti ini cuma ngejar kebahagiaan dunia. Bahkan kebahagiaan dunia itu kalau terlalu kita kejar, Bu, sangat berpotensi membuat kita lalai untuk akhirat. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Kecuali sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan diri kita, yang ketika kita bersama dengannya, bertambahlah sujud kita kepada Allah. Yang ketika kita kumpul dengan dirinya, bertambah semangat tilawah kepada Allah. Yang ketika kita kumpul dengan satu majelis ini, bertambahlah semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Bu, nikmat Nabi mengatakan, Bu, di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cinta. Jadi ada peluang-peluang kebaikan ini. Tadi Bu Santi mengajak para ibu-ibu, ayo ajak teman-teman yang lain, Bu. Apa untungnya mengajak orang lain, Bu? Luar biasa pahalanya besar, Bu. Untungnya mengajak orang lain untuk berbuat baik, kita ketiban pahala yang sama.
kita kecipratan pahala yang sama. Makanya mohon maaf, pahala yang paling besar saat ini bisa jadi Bu Santi nih. Bu, umatnya dinten Rebo, mohon maaf Bu, saya ralat takut ada bahasa yang salah ya. Maaf Ibu ya, saya tidak ceramah pakai bahasa Sunda Bu ya, karena saya tidak bisa bahasa Sunda Bu. Punten bisa. Boleh Bu ya? Pakai bahasa Indonesia aja Bu ya. Ada dua alasan Bu. Pertama karena saya orang Indonesia. Alasan kedua tetiasa nyarios Sunda. Ibu, saya paling takut kalau ceramah pakai bahasa Sunda Ibu, beneran. Kecuali kalau mahasiswa sering lihat, tapi campur itu ya gado-gado. Karena bahasa Sunda itu menurut saya bahasa yang cukup mengerikan untuk hal kajian Ibu. Contoh ada Bu ya, bahasa Arab makan apa Ibu? Bahasa Sundanya makan. Berapa macam? Apa aja Bu? Tuang, ngeda, dahar, nyatu. Apalagi Bu? Mam. Terus tuh kata Ibu tuh lebok. Betul ya ini dengan itu Bu, ini alasan yang membuat saya paling takut Bu ya. Bahkan saya pernah diundang ke Tasik Bu, dari Bandung ke Tasik itu kurang lebih 6 sampai 7 jam perjalanan Bu. Kampung misal Bu. Sudah lemes lah. Intinya Bu, ketika saya diminta pakai gamis putih, ketika datang gamis putih saya dipanggil Habib. Masya Allah. Saya bukan Habib kata saya kan, Masya Allah. Tapi siapa yang ngisi itu Habib aja. Lemas pisan bahasanya Bu. Dan diminta ngasih tausiah pakai bahasa Sunda. Allah deg-degan saya tuh Bu. Jadi izin Bu ya. Tapi kalaupun ada bahasa Sunda, mudah-mudahan bahasa tidak kasar Bu ya. Karena tadi Bu ya, dahar aja sudah kasar, betul nggak Bu? Mam lumayan Bu ya. Apalagi tadi Bu ya? Tadi Bu ya. Itu kan bahasanya. Intinya apa? Saya takut Ibu. Dalam tausiah pakai bahasa Sunda ada kalimat yang tidak berkenan, tidak pas, sehingga ibu-ibu berkata dalam hati, "Amanya Ustadz kieu nyariosna." Ya Bu ya. Tapi tenang Bu, alhamdulillah istri saya orang Sunda. Ya Bu ya, istri orang Sunda. Jadi alhamdulillah sering ngomong bahasa Sunda Bu, tapi tetap untuk kajian saya paling menghindari bahasa-bahasa daerah Bu ya. Karena bisa salah Ibu, takut ada yang salah. Baik, kembali lagi Bu. Jadi intinya apa Bu? Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, maka genggam yang erat. Maka tadi saya tanda kutip Bu, gigit yang erat teman seperti itu Bu. Karena kita tidak tahu nih, kalau amal kita banyak mungkin tidak Allah terima, bisa jadi. Tapi dengan kesolehan orang-orang yang ada di sekitar kita Bu, minimal mereka di akhirat nanti bisa penyelamat kita, terjauhkan dari siksa api neraka. Contoh Bu, maaf nih, contoh. Ini masalah award ya, maaf masalah GRI kan fokusnya terhadap bagaimana para ibu-ibu betul-betul menjadi garda terdepan menjaga anak-anaknya terjauhkan dari api neraka. Seandainya ibu-ibu satu kelompok berteman dengan orang yang tidak paham agama Bu, punya masalah A, B, dan C dari anak kita, apa solusi yang diberikan Bu? Ya, aduh kumaha iya, si teteh mulai pacaran. Apa kata teman kita? Pacarnya gimana, ganteng gak? Kaya gak? Iya kaya, tapi kan dia harus belajar dulu. Tenang naon nu penting mah kaya. Bu, dunia. Tapi kalau sahabat kita, sahabat yang paham agama, ingatin Bu, hati-hati. Quran surat 23 1 sampai 11 itu Allah menggambarkan ciri ahli firdaus ada 7 macam, 7 cirinya. Di antara 7 ini kan yang keempatnya Allah mengatakan orang-orang yang menjaga farajnya, kemaluannya, kecuali yang dihalalkan baginya. Maaf, nggak boleh loh. Tapi Bu, anak saya manggil pacarnya tuh Abi, pacarnya manggil dia Umi, Abi Umi. Seakan-akan mengganti ke label sayang dari Abi Umi, seakan-akan menghalalkan. Tidak. Kalau paham, jangan Bu, hati-hati loh. Ingetin. Tapi kalau yang nggak paham agama, cuma sebatas dunia, nggak tenang naon atuh udah benghar, ya. Hitung-hitung ojek gratis, antar jemput, wah itu dunia. Tapi kalau kita paham ilmu agama, sahabat kita paham ilmu agama, bakal menyelamatkan. Lagi ngariung, Allahu Akbar, azan. Kalau yang tak paham ilmu agama, Bu, pada ke mana? Hai ngatepan, hai sholat. Kalau lagi azan, ngobrol heula tuh. Yang nggak paham agama. Tapi kalau yang paham agama, Allahu Akbar. Ibu, kayaknya kita off dulu ya. Kita stop dulu nih obrolan kita. Yuk kita sholat. Masya Allah. Ngalah mengingat. Kerasa nggak Bu? Pernah merasakan hal ini? Ya Bu ya. Jadi kata Nabi Bu, kita itu di akhirat nanti kumpul bersama siapa yang kita
cinta. Dan ayat tadi yang kita baca Bu, hati-hati dengan persahabatan. Saya kira penting buat kita menyeleksi, memilah dan memilih dengan tepat orang yang jadi sahabat karib kita, betul-betul orang yang bisa mengajak kita dalam kebaikan, insya Allah. Bagi Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mengapa saya sangat tertarik Bu membahas tema jangan pernah berhenti menjadi orang baik? Karena banyak kasus terjadi Bu. Ya, Ramadan mungkin telah belum hampir 1,5 bulan pergi meninggalkan kita Bu. Faktanya apa yang terjadi Bu? Ternyata banyak orang-orang yang dulu ahli ibadah, ahli kebaikan, ketika Ramadan pergi, kebaikannya juga ikut. Merasa nggak Bu? Atau pernah melihat hal ini? Ya, Ramadan khotam Quran sehari sajus, rajin pisan. Khotam Quran Bu. Coba maaf Bu, saya pengen nanya, siapa yang Ramadan kemarin khotam 1 kali, boleh angkat tangannya? Masya Allah, alhamdulillah. Yang 2 kali? Alhamdulillah. Yang 3 kali? Ini cek ngacung sekian 4 kali ya. Lu 4 kali ya? Saya mau berbaik sangka aja Ibu, Bu. Atau mungkin tawadu Bu ya. Saya tawadu, saya nggak sampai khotam sholat ya. Ibu, tapi ada yang seperti ini Bu. Ketika berada di penghujung Ramadan, dia berhasil mencapai target surat An-Nas 114 ayat ke-6 ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ibu, kemarin pas khotam senang atau bahagia? Senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Habis itu kan Bu, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bu, saya bisa merasakan apa yang kemarin ibu-ibu rasakan Bu. Senang bisa Bu. Setelah itu apa yang terjadi Bu? Qurannya ditutup, disimpan di lemari, lemari dikunci sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa tahun depan cenah. Suaminya 1 Syawal nanya, "Mah, tumben sekarang belum baca Quran? Apaan opor seerkeun pah cenah." Oh, opor cenah. 2 Syawal masih belum, 3 Syawal belum. Akhirnya dia mulai meninggalkan kebaikan membaca Al-Quran, subhanallah Bu. Atau pahala atau kebaikan-kebaikan yang lainnya Bu. Ibu, kira-kira apa yang membuat kita semangat beribadah selama Ramadan kemarin Bu? Apa yang membuat semangat Bu? Apa? Dilipat gandakan pahala. Betul nggak Bu? Apa yang membuat orang semangat saum? Alhamdulillah Ustaz, program diet ya Bu. Faktanya baik Bu, yang tadi nomor jalan 34 jadi 32. Betul, efeknya bisa seperti itu, tapi hati-hati Bu. Ya. Tapi pertanyaannya Bu, ketika selesai Ramadan, apakah pahala berhenti Bu? Kan ketika bulan suci Ramadan kita berburu pahala. Terlebih tadi Bu ya, dilipat gandakannya pahala. Tapi pertanyaannya, mengapa ketika Ramadan pergi, ibadah juga pergi? Seakan-akan kita merasakan, menganggap setelah Ramadan tidak ada lagi pahala. Padahal tidak Bu. Ketika Isra Miraj, ingat Bu, ketika turun ke langit, kan melewati 7 langit. Ini pernah kita bahas Bu ya. Ketika langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 ada Nabi Musa. Ketika turun Bu, pertama kali perintah sholat itu berapa kali Bu? Sehari? 50 waktu. Subhanallah Bu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam, berarti kurang lebih per 25 menit itu azan Bu. Per 25. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak meminta pengurangan sama sekali. Ketika turun langit 7 berjumpa Nabi Ibrahim, beliau tidak ngobrol apapun. Tapi ketika langit ke-6 Nabi Musa bertanya. Nah ini Bu, kita umat Rasulullah harus berterima kasih kepada Nabi Musa.
Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan juga umatmu? Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sholat sehari 50 waktu. Apa kata Musa? Wahai Muhammad, naik lagi ke atas minta pengurangan. Kau mampu, tapi umatmu belum tentu. Akhirnya Muhammad naik, Bu, minta pengurangan setelah mendengar saran dari Nabi Musa. Dikurangi berapa? 5, jadi 45. Turun, jumpa dengan Nabi Musa lagi berapa kali? Jadi 45. Naik lagi, minta pengurangan. Terus bolak-balik 45, 40. Naik lagi 35, naik lagi 30 sampai 5. Apa yang terjadi, Bu? Setelah mendapat berita 5 waktu ini, Nabi Musa masih ngomong, Bu, sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, naik lagi ke atas. Kau mampu, tapi umatmu belum tentu. Dan terbukti kan, Bu, ya? Apa ucapan Nabi Musa betul nggak, Bu? Benar nggak, Bu? 5 waktu susah atau berat? Komo lamun keur nonton lalu drama Korea. Atau nu kerusum teh, Bu? Kerusum? Sinetron, Bu? Drama Korea wae, Bu, teh. Bu, ya. Kan ikatan cinta. Lagi nonton ikatan cinta, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira langsung wudu nggak, Bu? Nunggu iklan. Beres iklan, Bu, pas iklan wudu. Kira-kira langsung sholat nggak? Enggak. Ngapain, Bu? Nonton lagi. Kapan sholatnya? Iklan kedua, betul, Bu. Eta ge mun teu batal Ustaz, kan? Subhanallah, Bu. Benar Nabi Musa ngomong, Bu, 50 waktu berat. Padahal Nabi Muhammad polos, Bu. Kebayang nggak, Bu? Setiap 25 menit azan. Kita sholat berapa menit, Bu? 5 atau 10 menit, Bu, ya. Beres sholat, lagi zikir. Sakitu mah ngawas. Auzubillahi minasyaitonir baru selebar. Lagi beres-beres, lipat mau kena, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi, Bu. Kalau memang 50 waktu. Nah, ketika Nabi Musa berkata Muhammad naik lagi minta pengurangan, Rasulullah menolak. Enggak, aku sudah malu untuk kembali berjumpa dengan Allah untuk bisa dikurangi. Mendengar ini, Bu, Allah langsung berkata dari langit, wahai Muhammad, ketahuilah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh umatmu itu, ya, niat, Bu, setiap niat itu bernilai 1 pahala. Setiap kebaikan yang dikerjakan itu dikali 10. Dan untuk umatmu yang niat keburukan belum terhitung dosa, tapi melakukan terhitung 1 dosa. Masya Allah. Jadi ketahuilah, kata Allah, 5 waktu yang dikerjakan umatmu pahalanya sama melaksanakan seperti sehari 50 waktu. Jadi, Ibu, setelah Ramadan pergi, demi Allah, Allah masih melipat gandakan pahala buat kita, Bu. Tapi memang tidak sebanyak kemarin. Nah, Ibu, sekarang kita ngobrol masalah pahala, Bu. Seandainya, mohon maaf, iming-iming pahala selepas Ramadan, walaupun tidak sebanyak Ramadan, belum menggugah diri kita untuk menjadi orang baik, demi Allah, Bu, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Kenapa, Bu? Coba lihat, Bu, janji Allah dalam Quran surat 17 Al-Isra ayat ke-7. Baik, itu halaman 282. Surat 17 ayat 7 halaman 282. Surat 17 Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alau tasbira Baik, dalam ayat ini lihat Bu, Allah berfirman in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Seandainya pahala yang Allah janjikan kepada setiap orang yang berbuat kebaikan, kita mengetahui Bu ya, sedekah itu dilipat gandakan sampai 700. Surat 2, 261 ya Bu ya. Kita mengetahui Bu, baca Quran itu dibalas per huruf, bukan per sekali baca Ibu, bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari alif lam mim 3 huruf dapat 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Sering baca kalimat ini Bu? Berapa huruf? Banyak, dihitung Bu Ibu bahasin. 19 huruf Bu. 19 huruf kata Nabi, setiap huruf kali 10 dapat 190. Barusan ngaji surat 17 ayat 7 ini Bu, berapa huruf? Sok hitung. Tuh, wah. Banyak Ibu, dan bayangkan setiap hurufnya dari baca Quran dikali 10. Allahu Akbar. Dan dalam ayat ini Bu, seandainya iming-iming pahala tidak memotivasi kita untuk tetap menjadi orang baik, maka Bu, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Jadikan motivasi yang lain. Apa itu Bu? Yakinlah kata Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Bukan buat Allah, bukan buat Allah Bu. Ya, kita ibadah untuk Allah, tapi demi Allah, Allah tidak butuh ibadah kita. Kita berzikir untuk Allah, tapi mohon maaf, Allah tidak butuh zikir kita. Allah tidak butuh. Sebelum kita berzikir, bertasbih subhanallah yang mana Allah maha suci, Ibu perlu kita sadari, Allah sudah suci sebelum ada makhluk yang ada di dunia ini bertasbih subhanallah. Allah sudah terpuji sebelum ada makhluk yang ada di dunia ini bertahmid alhamdulillah. Allah sudah besar sebelum ada makhluk yang di muka bumi ini bertakbir Allahu Akbar. Terus pertanyaannya, kita ibadatnya untuk siapa? Tujuannya. Terus fungsinya apa? Berbuat baik. Subhanallah Bu. Demi Allah, itu semua untuk kita sendiri. Ibu, ini kajiannya bakal panjang loh Bu. Siap ini kita ini Bu ya. Kita mau kaji detail Ibu atau mau selewat-lewat aja? Detail aja Bu ya. Bersambung ya Bu, biar Ibu penasaran lah. Jadi lengkap deh gitu ya. Hai. Ibu, saya buktikan Bu, apa maksud Allah jika kalian berbuat baik itu kebaikan untuk diri kalian sendiri. Kalian beribadah itu ibadah buat kita sendiri. Ketika kita sholat buat kita sendiri. Ketika kita ngaji buat kita sendiri. Ibu, saya pengen nanya. Coba lihat Bu, apa tujuan kita hidup? Masih ingat? Sebentar saya bahas biar di sini ya. Pernah ada yang bertanya nggak Bu? Ya Allah, Alisa teh hidup teh kenaonnya? Pernah nggak Bu? Ya Allah, kok saya punya suami kayak gini ya karakternya?
Kok amanahkan anak seperti ini ya? Ya Allah, nah bertetangga dengan ibu yang seperti ini ya. Ibu, tujuan hidupnya apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Quran surat 51 ayat 50. Nah, ini Bu, tujuan hidup. Izin ya, saya tulis di sini biar cukup detail kita ya kan. Tujuan hidup apa? Allah jawab untuk ibadah. Dalam Quran surat 51 ayat 56. Ini Bu, tujuan hidup ibadah. Izin lewat aja Bu ya. Pengertian kita nggak baca bersama-sama Bu, tapi saya baca ayatnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Ibadah ini kebaikan. Timbul pertanyaan lagi, ya Allah, untuk apa kau ingin kami ibadah di dunia ini? Apa tujuannya Bu? Masih ingat? Masya Allah. Tujuan ibadah, apa tujuan ibadah? Di sini Allah jawab Bu, untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya Bu, surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Allah maksudnya yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah, kata Allah? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ustaz, mana ke urang teh? Tadi Ustaz ngomong ibadah buat kita. Nah, ini jawabannya. Mengapa Allah sangat ingin di dunia ini kita hidup menjadi orang yang bertakwa? Mengapa Allah sangat ingin kita hidup menjadi orang bertakwa? Tatkala tadi kita bertanya, ya Allah, apa sih tujuan aku hidup? Untuk ibadah. Apa tujuan aku ibadah, ya Allah? Agar jadi orang yang bertakwa. Ternyata Ibu, Masya Allah, ketika kita maksimal baik ibadah kita Bu, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa ini Bu mengalir kepada dua keadaan kita, dunia dan akhirat. Dunia, jaminannya Bu, kata Allah, kalau kita jadi orang bertakwa adalah kemuliaan, mulia di hadapan Allah. Quran surat 49 ayat 13. Surat Al-Hujurat 49 ayat 13, di pertengahan ayatnya Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling mewah kendaraannya, bukan yang paling mahal pakaiannya, bukan yang paling cantik paras wajahnya, kata Allah, tapi yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa. Ibu, untuk jadi orang bertakwa bagaimana caranya? Untuk jadi orang bertakwa lihat ke atas Ibu, dengan ibadah. Ini dulu pernah kita bahas rinci Bu ya. Syarat diterimanya ibadah itu cuma dua. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Ikhlas niatnya karena Allah dan caranya harus sesuai tuntunan Rasul. Ya Bu, syarat diterimanya ibadah dua. Nggak bisa Bu, saya ikhlas tapi nggak ngikutin Nabi. Contoh, Alhamdulillah Ustadz, tadi jam 10 bisnis saya hari ini sampai penjualan sampai 100 juta misalnya. Ibu jualan apa? Jualan gorengan. Gorengan Bu, dari pagi sampai jam 10 100 juta. Berapa cabang? 10 cabang. Oh pantesan, bukan. Tapi senang, saking senangnya, Ibu, saya nanti zuhur hayang 5 rakaat. Pengen. Kira-kira boleh nggak Bu? Saya ikhlas tapi Bu. Boleh nggak Bu? Ikhlas Bu. Nggak bisa makanya. Poin pertama harus ikhlas. Cukup nggak ikhlas saja? Tidak. Syarat kedua harus ittiba. Maknanya apa Bu? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nggak bisa dipisahkan Bu. Ini ada yang ngikutin Nabi tapi nggak ikhlas. Contoh Ibu, sedekah yang paling mudah apa kata Nabi? Senyum. Tata cara Nabi senyum. Tapi maaf Ibu ya, apakah setiap senyuman bernilai ibadah? Apakah setiap senyuman bernilai ibadah? Tidak. Contohnya Ibu, maaf,
pernah nggak jumpa sama seseorang Bu, wajahnya tersenyum, hati sebel? Pernah? Pernah atau sering? Kacida tahirum nabunya sering rumah. Maksudnya apa Bu? Nggak mungkin orang yang tersenyum bukan karena Allah itu bernilai ibadah. Begitu pula Bu, mohon maaf. Contoh besok Bu, kita berkurban, harus dengan kurban terbaik. Ya, terbaik. Bukan masalah besar atau kecil, besar tapi ingin dipuji. Ya, tidak akan Allah terima. Ya Bu, si A tara ke masjid, tiba-tiba ke masjid, Pak, tumben ayeuna ke masjid, mohon Ustaz aya mitoha soalna. Dia melakukan sunnah Nabi ke masjid, tapi niatnya bukan karena Ibu, alhamdulillah ayeuna dongkap ka taklim, mohon Ustaz tuh Ibu nu diponker cicilan tiungna 5 kali deui. Jadi niatnya nagih. Ini Bu, harus murni karena Allah. Ya Bu ya, ini Bu. Untuk jadi orang bertakwa, ibadahnya dengan niatnya ikhlas, tata caranya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ini tercapai dalam diri kita, maka jaminan kata Allah, kau jadi orang bertakwa. Tatkala kau jadi orang bertakwa, maka jaminan dari Allah apa Bu? Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ini karena banyak yang baru Bu, maaf yang lama, izin saya mengulang kisah ini Bu. Contoh hal sederhana, saya pengen nanya Bu, ada yang suka dengan cuangki? Pecinta cuangki ada Bu? Cuangki? Ada cuangki lovers? Ibu, contoh, ada 2 orang hamba Allah, si kaya si miskin. Si kaya punya mercy, si miskin tukang cuangki. Mendekati azan zuhur, tiba-tiba keliling komplek Bu. Yang punya mercy jalan-jalan pakai mobil mercy-nya Bu, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lihat jam, kareke azan. Sok jujur kebiasaan saya. Kareke azan. Ya Bu ya. Akhirnya dia merasa karena itu terbiasa, zuhur masih panjang, jalan-jalan dulu deh pakai mobil. Orang kedua tukang cuangki, lagi keliling-keliling Bu, top. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyari masjid Bu. Oh, ada masjid Darul Mutakin Bu ya. Langsung sholat. Beda sama yang pertama orang kaya tadi Bu. Bu, saya pengen nanya, mana yang lebih kita hormati Bu? Yang benar. Selama ini mana yang lebih kita hormati Bu? Tukang cuangki atau yang punya mercy? Bu, coba kalau yang punya mercy lewat, senyum kita Bu. Pak, kalau cuangki lewat, mau meser masih senyum Bu ya, nggak mau meser Pak. Tapi Bu, mohon maaf, melihat kejadian tadi, yang kaya sama yang miskin tadi Bu, mana yang mulai di hadapan Allah? Tukang cuangki. Makanya ibu-ibu yang punya anak perempuan, carilah menantu tukang. Nah, halo. Izin saya luruskan Bu, yang membuat tukang cuangki mulia bukan cuangkinya. Yang membuat tukang yang punya mercy tidak mulia di hadapan Allah bukan mercy-nya Bu. Tapi bagaimana ibadah? Banyak kasus Bu, orang kaya, Masya Allah, rajin ke masjid. Begitu pula sebaliknya, banyak tukang cuangki, azan-azan, kuliling-kuliling. Berarti bukan cuangkinya, tapi bagaimana kemuliaan di hadapan Allah itu bisa kita dapatkan tatkala kita maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kemuliaan di hadapan Allah itu jauh lebih baik daripada kemuliaan di hadapan manusia. Ibu, ketika kita sudah mulia di hadapan Allah Bu, maka Allah sudah cinta sama kita. Apa dalam satu hadis kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Dipanggil Bu, menghadap Allah Jibril. Apa kata Allah kepada Jibril? Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka cintailah oleh dirimu si fulan. Bu, apa yang terjadi Bu? Jibril itu tidak hanya mencintai Rasulullah Bu. Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, ketika Allah mencintai kita, maka malaikat Jibril alaihissalam pun akan mencintai kita. Siapa itu Jibril? Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Tertentu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril turun ke langit Bu, dan menyampaikan berita tadi kepada para malaikat. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Aku pun mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah kalian si fulan.
Bu, apa yang terjadi? Seluruh penduduk langit pun akan mencintai kita. Bayangin, Bu. Ini, Bu, yang kata Allah tadi, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kembali buat diri kalian sendiri, kata Allah. Ya, Bu ya. Ini, Bu, yang pertama kemuliaan. Yang kedua, apa jaminannya, Bu? Yang kedua adalah jalan keluar dari masalah. Dari masalah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 65 akhir ayat ketiga. Surat 65 akhir ayat. Sebelum itu surat At-Tolak akhir ayat ketiga. Punten akhir ayat kedua, Ibu. Ayat ketiganya mah tentang rezeki ya. Mohon maaf, saya klarifikasi. Ini akhir ayat ketiga, Bu. 65 akhir ayat kedua. Bukan tiga ya, tapi dua dulu. Di sini apa yang Allah katakan, Bu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, niscaya Dia Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Ibu, saya pengen nanya, yang tidak punya masalah boleh angkat tangannya. Ada yang nggak punya masalah, Bu? Atau maaf, yang masalahnya dikit? Yang masalahnya sedang-sedang aja ada? Udah, saya nggak akan nanya lagi, Bu. Udah kelihatan wajah-wajah yang bermasalah semuanya di sini. Ibu, kita semua banyak masalah. Ibu, jadi orang kaya punya ada masalah nggak, Bu? Orang miskin? Orang kaya masalahnya, Bu, kolesterol, dibatasi makan. Orang miskin susah besok makan apa ya. Ibu mohon maaf, menjadi wanita cantik masalah nggak, Bu? Mau nggak jawab sadayana? Oh, karena jempling berarti belum ya. Tenang. Apa masalahnya? Maaf, lagi jalan banyak yang ngelirik. Kalau memiliki wajah yang biasa-biasa aja, Bu, masalah nggak, Bu? Sabar, Bu ya. Apa masalahnya, Bu? Nggak ada yang suka. Subhanallah. Bu, punten, maaf. Kelebihan berat badan masalah nggak, Bu? Apa masalahnya, Bu? Aduh, celana sempit deh. Bu, kekurangan berat badan. Apa, Bu? Allah longgor. Intinya mau hidup kita nggak akan lepas dari yang namanya masalah. Pertanyaannya, Ibu kira-kira sumber masalahnya dari siapa? Saya tanya sumber, bukan penyebab. Sumbernya siapa, Bu? Ini sering hadir ngaji, Ibu masih jawaban diri sendiri. Ibu, sumber masalah hakikatnya dari Allah. Sumber masalah itu dari Allah. Quran surat 64 ayat 11. Hanya turunnya masalah, penyebab-penyebabnya baru. Di antaranya bentuknya ujian. Ini yang pertama, yang kedua berbentuk teguran. Ini jawaban tadi, Bu, dari diri sendiri ya. Teguran dari Allah. Apa buktinya kata Allah, Bu? Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Apa artinya? Eta masalahnya. Tidaklah satu musibah, masalah menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ini hakikatnya, Bu, semua masalah dari Allah, kata Rasulullah. Kata Allah nih, Bu. Semuanya, Bu, apapun masalah yang kita hadapi, sumbernya sebenarnya dari Allah. Hanya turunan masalah itu dibagi dua tadi. Pertama bentuknya ujian. Surat 29 ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup bagi mereka berkata kami telah beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Berarti turunnya masalah yang pertama bentuknya ujian untuk orang yang beriman. Apa tujuan ujian ini, Bu? Ayat ketiganya Allah mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Mengapa untuk pembuktian keimanan tidak cukup di mulut aja? Mengapa harus ada ujian dari pasangankah, dari anakkah, dari
pekerjaan, bisnis kah, kehidupan kah? Tujuannya apa Bu kata Allah? Agar Allah mengetahui siapa yang beneran iman atau siapa imannya itu imannya bohongan, pendusta. Ada orang Bu yang aku, ya Allah aku sudah tahajud ya Allah, mengapa masalah ini kok tak kunjung selesai? Pertanyaannya itu apa tahajudmu? Ini pertanyaannya Bu, untuk apa tahajudmu? Untuk apa sedekahmu? Ya Allah sudah sedekah hanya belum berkembang juga bisnis. Ini saya belum mengkaji tentang berbuat baik kasih minum Bu, tapi subhanallah. Nanti Bu ya saya menyampaikan satu kisah ngasih minum Bu, itu pahalanya surga loh. Oke, berarti mohon maaf Ibu. Makasih wa jazakillah khairan Bu. Baik Bu, bayangkan ya Bu. Jadi masalah apapun itu akan Allah berikan. Ya Bu, buat orang apa tujuannya? Bentuk ujian. Tapi ingat Bu, kita pun merasakan Bu ya, semakin berat ujian kita, maka hadiah semakin besar. Contoh Ibu dulu ketika kelas 1 SD atau kelas 6 SD Bu, ranking 1 di kelas, senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Ibu, ujian 6 SD sama ujian kelas 3 SMP lebih berat mana? 3 SMP. Jujur Ibu, lebih mana senangnya Bu? Ketika ranking 1 di 6 SD atau 3 SMP? Lebih senang yang S. Kebanggaannya lebih Bu. Kenapa? Ujiannya lebih berat. Benar atau betul? Begitu pula Bu, semakin besar ujian yang kita rasakan, tatkala berhasil lulus ujian, maka hadiah pun semakin besar. Subhanallah. Makanya Bu, ini hati-hati Bu ya. Masalah, sekelumit masalah dalam masalah ini membuat kita terus ingat Allah, zikrullah, ini jauh lebih baik buat kita Ibu, dibandingkan tidak punya masalah, hidup sepertinya nggak punya masalah, tapi keadaan ini membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending boga masalah daripada terboga masalah tidak ingat Allah. Tapi Ustaz lebih senangnya itu nggak punya masalah tapi ingat Allah. Mohon maaf Ibu, hidup kita akan lepas dari masalah. Tadi kita bahas Bu, orang kaya punya masalah, yang miskin apalagi. Intinya Bu, bagaimana hidup kita selalu zikrullah, ingat Allah. Baik Bu ya, kembali lagi Bu, kita ngebahas lebih jauh tentang ujian. Tapi kita bahas dulu Bu ya. Intinya apa? Ujian teh, masalah teh dari Allah. Yang pertama bentuknya ujian. Yang kedua teguran. Tadi ibu-ibu yang berkata, Ustaz masalahnya dari diri sendiri. Itu teguran Ibu. Benar ada ayatnya, surat 42 Asyura. Ayat 30 Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah, masalah yang menimpa dirimu itu terjadi tak lain tak bukan karena kesalahan kamu sendiri. Makanya Bu, orang beriman seringkali Bu keadaannya ketika punya masalah enggak memposisikan yang pertama, tidak. Tapi memposisikan diri yang kedua. Mencari kesalahannya saya apa ya? Ya, para ulama dulu Bu ketika naik kendaraan, keledai, onta, kuda enggak enak turun minta ampun sama Allah. Lain nyalahkeun kuda nak mun zaman enak mah Bu. Mobil mogok, alah mobil teh kumaha, aduh mobil disalahin. Ya Bu, ulama zaman dulu pulang sampai rumah mendapati maaf sikap yang buruk dari pasangannya, istrinya Bu, dia nggak marah sama istri tapi dia langsung istighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, apa salahku nih Allah sampai-sampai istriku bersikap seperti ini kepadaku. Ini Bu, ya respon orang beriman memposisikan ke nomor 2 kalau punya masalah Bu, walaupun dia beriman. Yang mengerikan Ibu, punten, kita mengetahui tadi Bu ya, yang pertama ujian itu buat orang beriman. Kalau teguran peringatan atau maaf bahasa ekstrimnya Bu azab, itu karena kesalahan diri sendiri. Yang lucunya si A tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, punya masalah. Dia berdoa, ya Allah berat sekali ujian dari ibu ini ya Allah. Berat sekali ujian darimu ini ya Allah. Pertanyaannya ujiannya belah mana? Paham Bu maksudnya Bu? Asup kelas sarah, sholat gak pernah, berbuat gak baik gak pernah, maksiat jalan, ngaku diuji. Harusnya introspeksi ya Allah, bisa jadi nih masalah ini terjadi gara-gara tadi malam gak sholat malam isya. Bisa jadi ini terjadi gara-gara kemarin tidak ngaji. Masya Allah Bu. Tapi yang aneh tadi Bu ya, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah ibadah, punya masalah.
sampai nangis, ya Allah berat sekali ujian darimu ini. Padahal itu bukan uji, itu terjadi karena kesalahan dirinya sendiri. Baik Bu, sekarang kita pahami Bu, masalah dari Allah berarti sumber kunci terbaik yang paling tahu solusi dari masalah kita siapa Bu? Allah. Dan masalah terbesar kita selama ini Bu, punya masalah ninggalin Allah. Masalah terbesar kita selama ini Bu, punya masalah malah meninggalkan Allah. Sakit gigi datang ke toko besi, cager Bu. Isu ujian fisika, kalau beda deket di guru bahasa Sunda cenah. Bisa nggak ujiannya Bu? Berarti kalau besok ujian fisika datang ke guru fisika. Sakit gigi dan ke dokter mata. Pergi ke dokter, punya masalah datangnya kepada apa jaminan dari Allah Bu? Subhanallah. Ini ayat familiar. Emang apa hebatnya Allah sampai-sampai kita butuh pertolongan dari Allah? Sering baca surat Yasin? Sering. Surat berapa itu? 36. Oke. Berapa ayat jumlahnya Bu? 83. Oke. Ayat 82-nya apa punya Bu? Ustaz tol langsung 82 rawas. Oke, dari Yasin Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal kaburu azan ya mah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masya Allah. Apa artinya? Eta masalahnya. Sesungguhnya urusan bagi Allah, perkara bagi Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah berkata kun fayakun, jadilah, maka jadi apa yang Allah ingin. Ibu, in ahsantum li anfusikum, kata Allah. Jika kamu berbuat baik, itu kebaikan kembali kepada dirimu sendiri, kata Allah Bu. Bukan buat Allah. Allah tidak butuh ibadah kita Bu. Tidak butuh. Bisa jadi karena sedekahnya kita ini Bu, Masya Allah. Apa yang terjadi Bu? Itu genteng batur tetangga yang terbuat dari baja bocor, kurang nanti triplek terbocor-bocor. Bisa jadi Bu. Bisa jadi tilawah kita, bisa jadi karena ibu-ibu saya tersenyum buat kopi buat suami walaupun lelah. Ini berdampak apa Bu? Allahu Akbar. Suksesnya anak kita dalam pelajarannya Bu. Mudah dalam menghafal, mudah dalam memahami. Bisa jadi Bu. Ibu ingat Bu, jangan fokus dengan seakan-akan ya mohon maaf kebaikan ini berdampak dengan kebaikan yang sama, tidak Bu, tapi bisa dengan perkara yang lain. Tugas kita cuma satu, sami'na wa ta'na, kata Allah, lakukan kebaikan, lakukan Ibu. Perintah Allah kerjakan sudah deh. Ya. Lihat Bu, Nabi Musa alaihissalam enggak tahu Ibu, depannya kematian enggak Bu? Ini laut merah. Belakangnya Fir'aun bersama bala tentara. Kalau logika yang dipakai, depan kematian, belakang kematian, nggak bisa kabur Bu. Tapi lihat Nabi Musa luar biasa Bu, lakukan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan hentakan tongkat. Ketika dihentakkan, tiba-tiba apa yang terjadi Bu? Terbelah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga nggak tahu loh Bu. Nabi Ibrahim nggak dikasih tahu sama Allah bakal apa Bu? Itu api yang besar bakal jadi dingin, enggak. Tapi keyakinan sama Allah Bu. Ya, Nabi Musa alaihissalam pun nggak tahu Bu, itu tongkatnya bisa jadi ular. Apalagi jadi banyak Ibu. Nabi Muhammad SAW ketika ditawari makan Bu sama apa? Sama sahabat ketika mendirikan masjid, ya Rasulullah, sudikah kau berkenan untuk makan siang bersama keluargaku di rumah? Istriku sudah masak untukmu ya Rasulullah. Nabi berkata, hah? Untuk kami dan para sahabat? Hanya engkau ya Rasulullah? Enggak, semuanya ya, sebentar. Ayo semuanya, kita makannya ke sini. Dan itu semua bukan hebatnya Rasulullah Bu, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW membelah bulan, tahu kisahnya Bu? Siapa yang tahu? Ketika Rasulullah SAW banyak kisah-kisah Bu. Sekali lagi Bu, ini semua di luar nalar dan demi Allah, kita pun bisa pernah merasakannya. Contoh Ibu, 2 tahun kemarin, bukankah 2 tahun keadaan yang sangat mengerikan, betul Bu? Betul nggak Bu? Sok jujur, suami anak keluar rumah, masker, bawa hand sanitizer, pulang-pulang, stop. Sudah apa Bu?
cuci kaki, cuci tangan, buka jaket. Sekolah saya mabuk sebagai laki-laki Bu deh. Kita kemarin Bu, alhamdulillah ya, saya tanggal 5 kemarin baru umroh Ibu. Kebetulan Bu Siti Santi, saya umroh rombongan terakhir Bu. Di mana setelah kita tanggal 5 Juni kemarin itu jamaah pertama kali Pakistan masuk Mekah, jamaah pertama Indonesia masuk Madinah. Jadi kita rombongan terakhir Bu, setelah itu tidak ada lagi rombongan umroh yang masuk. Ibu, Masya Allah, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi Bu. Karena jamaah saya itu Bu, rombongan sakit hati. Yang harusnya berangkat tanggal 16 Ibu, pending tanggal 25. Ya. Jadi Bu, tanggal 16 kita berangkat 12 hari Bu, alhamdulillah 12 hari. Tanggal 16 Mei harusnya berangkat, pendingnya tanggal 25. Tapi yang bikin sakit hati apa Bu? Kabar beritanya keluar tuh malam 16 Bu. Saya masih rapat, kebetulan travel kami Bu, Dago Wisata Internasional itu yang ada di mana namanya Dago Wisata ya? Ada kalau salah di Garut Bu, cabangnya juga ada. Itu Bu, saya masih rapat, kebetulan travel kita booking pesawat 298 tiket. Visa udah keluar semua Ibu. Nggak taunya tanggal 15 maskapai merilis membatalkan 54 dari 298 jamaah kita Ibu. Kebayang nggak Bu, hari Jumat, hari Kamis jamaah-jamaah yang satu bisa Mas Ibu udah kirim video Ustaz, alhamdulillah lagi syukuran nih. Doa mudah-mudahan perjalanan mudah sebagainya Bu. Allahu Akbar Bu. Diuji dengan jadi jam setengah 10 malam saya ditelepon. Ustaz, kira-kira sama direktur langsung Bu. Ustaz, kira-kira jam segini saya telepon ada apa gerangan. Padahal siang sampai sore kita masih rapat persiapan besok berangkat umroh. Wah, pasti penting Pak Haji. Ada apakah gerangan? Saya. Ya Ustaz, sampaikan. Sampai kayak mau nangis Bu menceritakan Bu. Karena sepihak oleh maskapai. Ustaz minta sarannya, saya katakan Pak Haji, malam ini juga Pak Haji langsung yang nelpon jamaah. Jangan sampai karyawan. Kalau karyawan, ini karena ini masalah fatal sekali. Bagaimana solusinya? Minta besok siang jamaah semua kumpul di villa. Kita punya villa di Dago Resort, Villa Dago Wisata. Kumpul semuanya Bu, tapi yang nggak bisa hadir online. Kebayang nggak Bu? Malamnya itu padahal kita berangkat ke bandara. Tapi siang-siang semua jamaah itu dengan wajah yang sangat sedih, kecewa, kumpul di villa. Tapi saya tegaskan Bu, tidak ada yang buruk dari rencana Allah. Manusia hanya bisa berencana. Saya sampaikan dalil terkait Nabi SAW menyampaikan nasihat. Apa itu kata Rasulullah? Walaupun seluruh manusia berkumpul merencanakan kebaikan bagimu, berencana memberikan manfaat bagi dirimu, seluruh manusia Bu, niscaya manfaat itu tak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Begitu pula sebaliknya kata Nabi, walaupun seluruh manusia berencana memberikan mudarat atau keburukan kepada dirimu, niscaya keburukan itu tak pernah akan menimpa dirimu kecuali atas izin Allah. Ini Bu, kalimat yang alhamdulillah bisa menguatkan. Jadi saya katakan ini bahasa jamaah sakit hati. Tapi saya tegaskan Ibu, Pak, ujian semakin berat. 2 tahun kita menanti umroh, pas terbuka, pas mau berangkat, pending lagi. Bersabarlah, saya yakin hadiah jauh lebih besar. Alhamdulillah Bu, rombongan kita bersama 46 jamaah Ibu, karena 8 lagi dia memutuskan gabung sama grup yang lain. Apa yang terjadi Bu? Kita semua dapat hadiah yang luar biasa Bu. Itu Ka'bah itu Bu sepi. Jadi kalau maaf, tapi tetap Ka'bah itu ditutup ya. Kalau Ka'bah tidak ditutup Bu, seperti semua jamaah bisa cium Hajar Aswad. Tapi karena ditutup pada faktor pandemi Bu ya, 3 tahun ditutup. Jadi ada pembatas itu Bu, sehingga jamaah tak bisa mencium, menyentuh kiswah nggak pernah. Sholat di Ismail nggak bisa, tapi nikmat Bu, ibadahnya cepat banget, dimudahkan, sholat dimudahkan, ibadah dimudah. Tapi lagi-lagi Bu, kemarin terakhir sebelum kita pulang, satu jamaah kita orang Kira Condong meninggal dunia. Dari 2014 saya ngebimbing Bu, baru kemarin pengalaman ada jamaah yang meninggal. Itu sedihnya luar biasa. Kita berangkat sama 46, pulang-pulang jadi 45 Ibu. Ini mengerikannya luar biasa. Tapi Bu, apa yang kami dapatkan Bu, demi Allah, ketika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Contoh Ibu, di Madinah laki-laki harus pakai aplikasi I'tamarna namanya Bu, aplikasi untuk masuk ke Raudhah. Kalau masih Nabi buat bebas, untuk ke Raudhah harus pakai aplikasi.
Ada orang tua yang nggak bawa handphone karena punten gaptek usia 70 lebih, 77 kalau tidak salah. Apa yang terjadi? Ustaz, HP mah kurang kali di Indonesia bagaimana mantau kan? Pak, kumaha lebat nak? Bismillah Ustaz, saya mah punya Allah. Bayangkan Bu, yang bawa handphone itu banyak yang nggak bisa masuk. Tapi beliau hanya dengan berparas wajah Pak seadanya, bersenyuman Bu kepada penjaga. Assalamualaikum. Maka disuruh masuk Bu. Dan ini berdampak kepada jamaah yang lain, 5 orang langsung masuk gara-gara bapak ini. Kemudahan. Kemudian yang lain Bu, apa yang berikan Bu? Di bandara Indonesia kita deg-degan pakai masker Bu semuanya. Sampai bandara Madinah kita kaget. Di Saudi ternyata sudah nggak ada yang namanya COVID Bu. Jadi semua lepas masker Bu. Ting Bu ya, di Indonesia masih Bu ya? Masih Bu ya? Kenapa masih Bu? Mungkin proyeknya belum beres Bu ya. Karena kita merasakan banyak proyek loh Ibu di COVID ini. Berawal dari yang namanya masker. Coba awal-awal COVID berapa harga masker Bu? Udah susah, dapatnya mahal lagi. Akhirnya sekarang kok masker murah pisan Bu ya. Di mana-mana dapat. Sekarang ganti ke vaksin. Subhanallah Bu. Sekarang pengen vaksin dijual beli Bu. Oke, nggak boleh suntik nggak apa, tapi minta uang sekian ratus ribu. Subhanallah. Kayak Allah alam Bu ya, kita nggak tahu nih. Makanya Bu doakan Indonesia Bu. Baik Bu, kembali lagi Bu, masalahnya dari Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Dan mungkin COVID pernah masuk ke dalam tubuh ibu-ibu loh Bu. Mungkin loh Ibu ya. Kita mungkin lagi bikin apa Ibu ya, mie goreng, sambal matah teh yang pedes. Nah, aromaan cenah Bu. Tapi deg-degan Allah mau cerita. Bisa jadi Bu. Atau bahkan ada yang pernah ada COVID, kasusnya OTG. Apa OTG itu? Tanpa gejala. Mungkin Ibu. Tapi pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Bukan karena hebatnya kita Ibu. Bukan karena hebatnya kita. Ingat, seseorang itu dianggap hebat di depan mata orang yang lain, ada 2 penyebabnya. Pertama Bu, Allah berikan ilmu kepadanya. Kedua, Allah tutup aibnya. 2 ini Bu, kalau tidak ada Bu, hina kita. Contoh Ibu, ada nggak orang yang pinter, kaya raya, tapi maaf, kita tahu dia seorang pezina Bu. Apakah kita anggap dia orang terhormat? Korupsi, masuk penjara. Tapi tatkala Allah beri ilmu sama kita, Allah tutup aib kita, akhirnya kita dianggap orang yang sangat luar biasa. Ini karena Allah lagi Bu, ya. Dan bisa jadi Ibu tadi, Ibu bikin kopi, senyum buat suami, COVID datang. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim kita alami Bu. Apa Nabi Ibrahim mengalami Bu? Ketika kena api tidak terasa panas. Mungkin COVID mau masuk ke dalam tubuh kita, Allah berkata COVID silakan masuk ke dalam ibu ini, tapi jangan berikan gejala apapun. Mungkin nggak Bu? Kun Subhanallah. Jadi sekali lagi Bu, ini hebatnya Allah Bu. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu mau berbuat baik, ini Bu, jalan keluar dari masalah-masalah kita Allah berikan. Jadi sekali lagi, ibadah kita bukan untuk Allah. Maksudnya Bu, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi kita lakukan ibadah untuk Allah karena Allah tujuannya apa? Tak lain tak bukan Allah memberikan kemuliaan. Tujuannya apa Bu? Tak lain tak bukan agar Allah memudahkan kita untuk keluar dari masalah kita. Ibu susah bernapas, masalah nggak Bu? Ibu susah meludah, masalah nggak Bu? Kalau nggak salah di Indonesia Bu, tahun 2000-an Bu, pernah kasus terjadi Bu, orang Indonesia berobat ke Malaysia Bu, hampir habis 2 miliar hanya untuk bisa meludah. Sesuatu yang menurut kita buruk Bu, ketika Allah tahan keburukan tersebut menurut kita Ibu, jadi masalah buat kita. Contoh Bu, mohon maaf, susahnya buang air, masalah nggak Bu? Dan semua ini bayangkan, ini hal yang kecil, apalagi masalah keluarga, betul nggak Bu? Si ayah awal-awal nikah mah romantis. Sekarang masih Bu? Masih ingat dulu Bu, awal-awal nikah Bu, nyebrang jalan Bu ya, dipegang tangan kita, ayo mah. Seneng nggak Bu? Seneng nggak? Senengnya luar biasa. Lagi jalan bareng, kita jatuh, sakit pisan. Ekspresi suami teh panik Bu, bertanya, sayangku ada yang sakit kah? Apa jawabannya Bu?
Nggak ada. Padahal pas berdiri teh kieu lempar. Tapi Bu, rasa sakit itu hilang ketika dapat perhatian. Sekarang masih gitu nggak Bu suami Bu? Oh, enggak ngajarin diri Bu ya. Nyebrang jalan, nah suami geus nyebrang teh heula. Lagi jalan bareng kita jatuh kadon dicarekan si mah atuh mah cing balik leumpang teh gisinkeun pisan. Ibu, mohon maaf, kita semua tidak pernah lepas dari masa lalu. Setiap kebaikan yang kita kerjakan Bu, makanya Bu, setiap melihat ada peluang kebaikan, seandainya iming-iming pahala dari Allah tidak membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan Bu, minimal apa Bu? Coba jadikan ini Bu. Ya Allah, lihat Bu ya, ada peluang sedekah. Ya Allah, inikah caramu ya Allah agar aku keluar dari masalahku. Jadi jangan lagi pahala Bu. Karena kita menyatakan diri kita banyak masalah. Ya Bu ya. Tidak hanya ini Bu. Apa jaminan Allah bagi orang bertakwa? Quran, rizki dari arah yang tidak disangka. Quran surat 65 ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu yang ngasih rezeki siapa? Ibu yang ngasih jajan siapa? Ya. Ketika suami tetap dijadikan yang ibu yang ngasih jajan teh suami, ini Bu kesalahan kita Ibu. Akhirnya ketika suami nggak ngasih jajan, nggak ngasih bekal, akhirnya Bu banyak kasus terjadi di luar sana, di luar Bu ya. Para istri berbuat baik kepada suami cuma di awal bulan saja. Apa masalahnya? Apa masalahnya Bu? Mengapa kasus ini terjadi? Karena awal bulan suami baru gaji. Pertengahan bulan mulai turun Bu intensitas kebaikannya terhadap suami. Akhir bulan padahal Bu harus karena Allah. Karena Allah Bu. Suami sebagai perantara. Ketika ibu melayani suami karena Allah, maka ini tidak akan ada yang namanya batasan waktu ataupun tempat ibu. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tetap melayani suami. Sampai suami kita bertanya, mama, nah mama tehnya akhir bulan mama teh nggak bisa beliin baju, nggak bisa kasih uang jajan, tapi kok tetap santun. Ini semua karena Allah. Sebut komasa teh. Karena Allah. Jadi kalau Allah dulu, Allah selamanya Bu, maka jaminannya apa kata Allah Bu? Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak kasus terjadi Bu di luar sana, bahkan di Bandung juga terjadi. Satu kasus seorang suami bekerja keras, istri minta izin, Pak, minta izin boleh nggak aku nih mengisi kekosongan jualan online? Silakan Pak, yang penting kewajiban di rumah terpenuhi, tidak ada yang ditinggalkan. Apa yang terjadi Bu? Rizki suami biasa-biasa, istrinya ada seperti ini nggak? Ada atau banyak? Banyak atau banyak banget? Tapi yang jadi masalah, Allah uji itu istri ketika dia lebih rezekinya daripada suami, masihkah dia melayani suami? Atau jangan-jangan, Pak, sekarang aku yang menafkahimu. Jangan Bu ya, tetap harus melayani suami. Ya Bu ya. Jadi Bu, rezeki dari arah yang tidak disangka Allah jamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik Bu, ini dunia. Akhiratnya apa Bu? In ahsantum li anfusikum kata Allah. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Ketika di dunia mendapat kemuliaan dari Allah. Ketika di dunia kita berbuat baik, Allah jamin jalan keluar dari masalah-masalah kita. Jika kita berbuat baik di dunia, Allah menjamin rezeki dari arah yang tidak disangka. Maka Bu, bayangkan Bu, di dunia aja bahagia. Kira-kira di akhirat masuk mana Bu? Surga. Sebagaimana firman Allah Bu, jaminannya surga. Quran surat 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah kalian mencari atau mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan juga mendapatkan surga. Allah gambarkan surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga yang luas ini? Kata Allah Bu,
untuk orang yang bertakwa. Bagaimana untuk jadi orang bertakwa? Dengan ibadah. Jadi kebaikan itu bagian dari ibadah. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Baik ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ini Bu, seandainya iming-iming yang namanya pahala enggak menggugah diri kita menjadi orang baik, Bu. Seandainya dengan banyaknya kebaikan ini, Bu, tidak menggugah diri kita menjadi orang baik, Bu. Masya Allah. Ini Bu, poin selanjutnya, Bu. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, Bu. Kenapa? Karena Allah menjamin tatkala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kan yang kita pahami selama ini, Bu, yang berbuat baik dapat pahala. Ternyata itu kurang, Ibu. Ketika ada kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka hakikatnya setiap kebaikan ini berdampak dengan proses penggugurnya dosa kita. Digugurkan dosa-dosa kita. Dalam Quran surat Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 7. Baik Bu, seandainya pahala tidak memotivasi kita jadi orang baik, seandainya iming-iming tadi Bu, jalan keluar, rezeki belum memotivasi kita menjadi orang baik, Bu, maka Bu, jadikanlah penghapusan dosa ini menjadi apa? Semangat untuk menjadi orang baik. Ibu, sebelum kita baca ayatnya, saya pengen nanya, Bu, yang tadi pengen surga, Ibu pengennya surga apa, Bu? Firdaus. Bapak, ini perintah Nabi. Kalau perintah itu surga Firdaus. Ibu, coba kita buka terlebih dahulu surat Al-Qari'ah. Surat 101 ayat 6, 7, 8, 9. Halaman 600. Halaman 600. Quran surat 101 ayat 6, 7, 8, 9. Insyaallah hafal semua ini ayat ini. Halaman 600 Quran surat ke-101 ayat 6 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man sakulat mawazinuhu sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Baik, lihat Bu, kita pengen surga, pengen banget masuk surga, pengen surganya surga Firdaus, tidak masalah Ibu. Surga Firdaus ini bukan surga itu memiliki 100 tingkatan kata Nabi. Pintu surga ada 8, tapi tingkatan surga ketika di dalam Ibu ada 100 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu surga Firdaus. Kata Nabi SAW, di mana di atas Firdaus itulah Sidratul Muntaha. Ibu tempat singgah sananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, Sidratul Muntaha itu keindahannya itu tidak bisa dibayangkan dalam kenikmatan dunia, Bu. Luar biasa Bu, indahnya. Baik, tapi hanya jadi masalah kata Allah dalam ayat ini, Bu. Wa amma man sakulat mawazinuh, maka barang siapa yang ketika di akhirat nanti di hari timbangan, ketika ditimbang antara kebaikan dan keburukan, antara pahala dan dosa, kata Allah, siapa yang kebaikannya lebih berat daripada dosanya, daripada keburukannya, Allah menjamin Bu, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan memuaskan, atau yang kita kenal pahami masuk surga. Kalau kebaikannya lebih
banyak lebih berat. Tapi kata Allah ayat 8-nya, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ketika ditimbang antara kebaikan dan keburukan atau pahala dan dosa, ternyata kebaikannya lebih ringan, berarti dosanya lebih berat, lebih banyak. Allah menegaskan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya di akhirat nanti adalah. Ibu, saya pengen nanya lagi nih Bu. Saya paling senang paling bertanya Bu ya. Kami tertuduh ya Mas sebentar Bu. Bu, yang tidak punya dosa boleh angkat tangannya. Yang dosanya dikit ada Bu, boleh angkat tangannya. Yang dosanya mohon maaf Ustaz, alhamdulillah abdi mah balance. Imbang antara pahala dan dosa. Ada Bu? Atau yang dosanya lebih berat? Yang lebih banyak dosa boleh angkat tangannya Bu. Ini tengah cerita tadi kumaha kaya katanya. Ibu, kita merasakan dosanya lebih berat. Kira-kira Bu, kalau lihat ayat ini kita di mana tinggalnya Bu? Ibu, dosa teh dibagi banyak penyebabnya Bu. Dosa mata, betul? Dosa mulut, betul? Oke, dosa mulut itu apa aja Bu? Oh, gibah nomor 1 kalau tadi ibu pasti. Kalau laki-laki biasanya nggak bohong, karena korban-korban kebohongan mereka tuh ya, ditipu, ngomongin batur atau gibah. Ibu, kalau gibah teh dosa besar atau dosa ageng? Maaf Ibu, saya nggak kasih pilihan dosa kecil, karena tegas surat 49 ayat 12 Allah sendiri yang menegaskan Bu, gibah itu termasuk dosa besar. Surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzon. Hai orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari berprasangka, kata Allah. Inna ba'daz-zanni ism. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang kita pahami istilah suuzon. Wala tajassasu, kata Allah, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini hati-hati Bu. Karena manusia itu cenderungnya Bu, hobinya itu mencari kesalahan orang. Coba Bu, kamu ngaca, kalau bercermin, yang dilihat kekurangan atau kelebihan Bu? Alhamdulillah gelis ya Allah, kulitku putih, hidungku rada mancung walaupun ke dalam. Tapi kalau melihat orang lain, cenderungnya Bu, kekurangan atau kelebihan? Kekurangan atau kelebihan? Nu erek kurban, bawa kurban lah. Pak Ustadz punten, anu Ibu A teh mana kurbanna? Oh itu Bu, domba nu itu. Dalam hati teh, alhamdulillah, laku alit ti abi geuning. Pas lebih gede, paling kredit. Ayo domba kredit Bu. Intinya Bu nggak senang lihat orang bahagia, subhanallah. Hati-hati Bu. Kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Makanya Bu, sahabat pernah memberikan nasihat, ketika kalian bertamu ke rumah orang, ketika di dalam rumah, jadilah kalian seperti orang buta. Ketika kalian keluar dari rumah sahabat kalian, teman kalian, jadilah seperti orang bisu. Kita kan enggak Bu, wah, jauh halus. Karena orang buta Bu, takutnya apa? Ada kekurangan yang ini takutnya, karena mulut itu luar biasa Bu. Mulut itu jahat, betul nggak Bu? Makanya ada pepatah Arab mengatakan Bu, salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tatkala dia bisa menjaga lisannya. Ini hati-hati Bu, ya. Makanya keluar dari rumah jadi seperti orang bisu. Kita mah enggak. Ya Bu ya. Seringkali mengerikan Bu ya, dosa mulut. Kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah di antara kalian membicarakan aib orang lain. Ustaz, tapi ini benar matakna. Oh benar teh gibah nabi Bu. Karena gitu, Ustaz, saya mah demi Allah lihat dengan mata saya sendiri, ibu teh sering gini-gini. Itu gibah Ibu. Kalau belum pasti kebenarannya, Ustaz, sepertinya si ibu itu ya gini. Kalau keburukan Bu, dan sepertinya kalimatnya Bu belum pasti, itu namanya fitnah. Kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh.
Pembunuhan. Padahal dosa membunuh dalam agama kita, Bu, kata Allah dalam Al-Quran, membunuh satu manusia dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia. Tadi Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Subhanallah. Belum pasti, tapi yang pasti benar keburukannya kita tahu, kita menceritakan, ini namanya ghibah. Dan dosanya Allah gambarkan, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka makan daging bangkai saudara temannya sendiri? Digambarkan seperti itu, Bu. Dan hati-hati, Bu, kerugian terbesar kita, kata Nabi, Bu, orang yang muflis, orang yang di dunia rajin sujud, rajin sholat, rajin ngaji, banyak ibadah, di akhirat banyak membawa segudang pahala, tapi ternyata dosa-dosanya diambil, dia serahkan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Di antaranya ghibah. Hati-hati loh, Bu, ya. Ghibah sekarang pindah ke jempol, Bu. Ini sekedar informasi loh, Bu. Ustaz, alhamdulillah abdi mah tara ngomongkeun batur, tapi itu ngomongkeun, Bu. Tapi ya, dan 3 tekanan itu bisa membuat ghibah yang luar biasa. 3 gerakan jempol, Bu. Copy, paste, kirim. Sering kali, Bu. Saya pada senang sama Bu Santi, setiap dapat sesuatu share ke saya dulu, Ustaz, tanya dulu, ini sahih enggak, memastikan dulu. Ini penting, Ibu. Ya. Karena ketika kita menyampaikan ilmu dari sumber yang tidak benar, Bu, hati-hati. Ketika saudara kita mengamalkan perkara-perkara tak pernah Nabi contohkan, kita kecepatan dosanya, Bu. Makanya pastikan untuk kebenaran penting sekali, Bu. Nah, begitu pula, Ibu, punten, Bu, ya. Contoh, Ibu. Saya ngomong sama Ibu A, ternyata Ibu S ini sering buang sampah sembarangan. Buang sampah keburukan, bukan, Bu? Keburukan? Nah, ketika saya menceritakan dengan tujuan biar ibu ini tahu dan gak senang sama ibu ini, Bu, maka saya ketiban dosa ghibah. Ibu A cerita sama 10 temannya, Bu, padahal ibu A gak nyebut nama saya. Bu, ternyata ibu S itu suka buang sampah sembarangan. Kan kali ngumpul. Oh, gitunya. Nah, ibu bayangin, Bu, ketika 10 orang tahu, padahal ibu A yang bercerita, saya karena yang pertama kali menyampaikan kecipratan estafet dosa. 10 ini pulang sampai rumah cerita, setiap orang 10 orang. 10 kali 10 berapa, Bu? 100. Maka 100 dosa ngalir, Bu. Ke saya Pak saya. Subhanallah. Kita beralih kepada ini, Bu. Kita gak senang sama si A, ngobrol di grup ting. Di grup ada 10 orang, 20 orang. Ngobrol, share 20 orang. Wah, apa yang terjadi, Bu? Membicarakan. Setiap orang punya 10 grup. Di satu grupnya ada seberapa biasanya, Bu? Satu grup teh? 20, 50. Subhanallah, Ibu. Itu mengalir terus, Ibu. Makanya mengerikan sekali. Sekali. Dan lagi-lagi, Bu, kita banyak dosa. Baik, kembali, Bu. Dosa mulut. Sekarang kita timbang, Bu. Dosa mulut dibandingkan seluruh pahala yang kita kumpulkan, lebih banyak mana, Bu? Iya, surga Firdausnya belah mana? Ibu, dosa mulutnya ada waktunya, pagi, siang, sore, malam. Ambil satu waktu di siang hari dosa mulut aja, Bu. Banyakan mana, Bu? Dengan pahala, Bu, ditimbang lagi. Subhanallah. Ibu, melihat kesalahan mulut kita aja kita merasa dosanya banyak sekali. Ibu, surat 29 ayat 7 mangga dibuka, Ibu. Punten ini kayak terakhir, Bu, ya. Tapi kita akan lanjutkan insyaallah di 2 minggu lagi, Bu, ya. 29 ayat 7. Baik, itu ada pada halaman 397. Halaman 397. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
anhum sayyi'atihim walanajziyannahum wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Baik Ibu, ketika tadi kita menyadari banyak dosa yang luar biasa, dan tadi Bu ya, spirit pahala belum menggugah kita untuk menjadi orang baik. Dengan keutamaan besar tadi Bu, kita bahas kemuliaan, jalan keluar dari masalah, rizki, belum menggugah kita untuk menjadi orang baik Bu. Maka Bu, jadikan ayat ini untuk motivasi kita untuk tidak berhenti menjadi orang baik. Ternyata ketika kita menjadi orang baik itu tidak hanya berdampak bertambahnya pahala saja. Dalam ayat itu mengatakan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengajarkan kebajikan. Apa jaminan dari Allah Bu? Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Maka kami pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Jadi Ibu mohon maaf, ibu-ibu yang datang dari rumah menuju rumah Bu Santi ini, jangan kira kita cuma bertambah pahala saja Ibu. Bukan hanya malaikat di langit dan juga di bumi dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan sedang memohon ampunan buat kita. Bukan itu saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin setiap kebaikan yang kita kerjakan itu ternyata berdampak terhadap dihapusnya dosa. Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas nih, biasanya zuhur jam 2. Seandainya karena pahala, bayangkan dengan dosa. Karena kita menyadari barusan, ya Allah ya Rabb, selamat noalnya di akhiratnya. Jangan di akhirat, selamatkan di alam barzakh ya. Aduh, jangan di alam barzakh ya Allah. Selamat gak ketika proses sakaratul maut ya. Karena cuma 2 pilihan, antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Masya Allah Bu, kemarin Bu ya, Pak Ridwan Kamil kehilangan putra pertamanya Bu. Allahu Akbar, apa kebaikan ternyata Bu yang diam-diam dia kerjakan Bu, berdampak didoakan oleh jutaan jutaan loh Bu. Gak hanya orang Indonesia, bahkan saking spesialnya Bu, meninggalnya Errol ini Bu ya, sampai-sampai satu keluarga diundang oleh, bayangkan Ibu. Ini bukan karena anak gubernur Ibu, yang saya kira Ibu, pasti ada amalan tersembunyi yang dia lakukan secara diam-diam. Ternyata terbongkarlah satu fakta ketika Agim waktu salah bertanya, ini kira-kira apa sih amal spesial sampai-sampai jasadnya pun Allah utuh. Allah buat utuh kan Bu. Kemudian apa terjadi Bu? Oh, berapa banyak mendoakan kebaikan. Apa yang terjadi Bu? Ternyata Ridwan Kamil pernah bertanya kepada satpam sekitar komplek dan juga kantornya, Allahu Akbar, ternyata Errol ini punya kebaikan yang luar biasa Bu. Tiap jumpa itu minta maaf plus ngasih uang diam-diam, sedekah itu dari uang sakunya sendiri. Sedekah diam-diam, berbuat baik diam-diam, berdampak yang luar biasa loh Ibu. Kita, Allahu a'lam. Makanya jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Yang luar biasa, setiap kebaikan itu akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Kebaikan yang tulus karena Allah, kebaikan yang Allah terima itu berdampak dengan melahirkan kebaikan selanjutnya. Tapi sebaliknya Bu, kebaikan yang ada sifat kemunafikan dalamnya, yang ingin dipuji, ingin dilihat, biar orang-orang sering mencirikannya, itu seringkali melahirkan kejenuhan, bosan, stop, gak ada kebaikan kelanjutannya. Subhanallah. Jadi perlu kita perbaiki Bu, ya Allah, ini kenapa ya kok setelah melakukan kebaikan ini berhenti? Bisa jadi penyebabnya apa Bu? Karena niatnya bukan karena Allah. Atau bisa jadi karena teman-teman kita juga Bu. Orang-orang sekitar kita adalah orang-orang yang tidak mendorong kita untuk mengejar akhirat kita. Baik Bu ya, jadi Masya Allah Bu, tidak hanya Allah menjamin dalam ayat ini Bu, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, plus Allah menjamin walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami pasti akan membalas kebaikan itu lebih dari apa yang dia kerjakan. Yang tadi saya bahas Bu di awal, bisa jadi karena sedekahnya ibu ini akhirnya Allah lembutkan hati suami kita. Yang kita sering ngomong Pak, cik atuh Pak, lembut ke keluarga teh, ngomongnya yang baik Pak.
Sudah ngomong nggak berubah-berubah Bu, bisa jadi Bu, sedekah kita yang diam-diam ini berdampak, Allah lembutkan hati anak yang susah diarahkannya luar biasa Bu, misalnya Bu ya. Sudah kita nasihatin bahkan sering ngelawan, ya Allah. Bagaimana solusinya Bu? Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Ketika ada peluang-peluang kebaikan, lagi maaf ya, anak lagi ngebentak kita, dinasihatin malah melawan, tiba-tiba pergi. Setelah itu tiba-tiba di grup, yuk Bu, ini kebetulan loh di pesantren sana lagi membutuhkan Al-Quran Bu, mangga yang mau wakaf Quran, ambil nih Bu. Bisanya cara Allah tegur kita, coba lakukan kebaikan ini maka akan kulembutkan hati anak. Bisa jadi Bu, karena enggak Bu, kita selalu fokus dengan anak kita. Bisa jadi Bu, masalah-masalah yang bertubi-tubi tak kunjung henti, bisa-bisa masalah yang kita hadapi selama ini penyebabnya apa Bu? Banyak kebaikan yang tidak kita lakukan atau kita tinggalkan. Siap jadi orang baik? Siap jadi orang baik? Nah, insya Allah Sunda, insya Allah Arab ya. Insya Allah Sunda artinya Bu? Kumaha kayak kan Bu ya. Akhirnya minggu depan jumpa, ibu belum baik, Bu kok belum baik? Pan kamari insya Allah. Ibu ya harus karena Allah nih Bu ya. Bismillah. Alhamdulillah Bu, sudah pas dengan azan, pas banget Bu ya. Jadi izin saya rangkum dulu Bu. Intinya apa Bu? Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Seandainya pahala belum membuat kita semangat Bu, maka lihat Bu, janji-janji Allah bagi orang yang berbuat baik, kemuliaan, jalan keluar dari masalah, rezeki dari yang tidak sangka. Yang tadi terakhir Bu kita bahas, Allah menjamin akan menghapus dosa-dosa kita. Kita akan bahas 2 minggu lagi Bu, kelanjutan ini Bu, dampak efek berbuat baik apa sih buat kita, khususnya terhadap sesama ya. Ini barusan saya fokus dengan keumuman, tapi insya Allah 2 minggu lagi Bu kita akan bahas menjadi orang baik terhadap sesama itu apa sih efeknya, itu akan saya detailkan. Itu Bu Santi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin, sehat selalu. Dan yang poin penting pula Ibu ya, ingat Bu, berkahnya ilmu itu bukan banyaknya jamaah. Berkahnya majelis taklim yang kita datangi Ibu itu akan tampak keluar dari majelis taklim. Ibu yang kemarin malas mulai rajin, yang kemarin jauh dari Allah mulai dekat sama Allah. Ini poin pentingnya Bu ya. Sehingga mudah-mudahan saya berharap ilmu yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi jalan buat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan buat Bu Santi dan keluarga, jazakillah khairan atas tempat ini Bu yang disediakan buat kita semua. Mudah-mudahan berkah buat keluarga Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.